Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum materi MPLS ini saya sampaikan, perkenalkanlah, nama Ibu Dr. Randa Sugiem, mengajar bidang studi matematika. Baik anak-anak, materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Sebelum memahami istilah ini, kita perlu memahami apa pengertian pendidikan dan apa pengertian karakter. Secara singkat, pendidikan adalah proses pembelajaran, keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum lanjut, di sini ada beberapa tentang pengertian, yaitu pengertian pendidikan karakter. Nah, apa itu pengertian pendidikan karakter? Jadi pengertian pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menambahkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik, memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter atau karakter education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Nah, itu anak-anak, jadi pengertian pendidikan karakter adalah seperti itu. Nah, pengertian pendidikan karakter ini menunjuk beberapa para ahli. Ini ada yang menjelaskan. Jadi ada kurang lebih 4 ahli yang menyampaikan tentang pengertian karakter, pendidikan karakter ini. Yang pertama yaitu T. Ramlee. Nah, menurut T. Ramlee, pendidikan karakter itu adalah pendidikan mengedepankan esensi dan makna terhadap moral akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi pendidik yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah Thomas Lactona. Menurut Thomas Lactona, pengertian pendidik karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian yang ketiga, John W. Sunstroke. Menurut John W. Sunstroke, karakter education atau
pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Kemudian yang keempat, menurut pemahaman para ahli yang keempat, yaitu David Elkin. Pengertian karakter, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidikan untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Nah, itu jadi beberapa ahli yang menyampaikan tentang apa itu pendidikan karakter. Kemudian anak-anak, berikutnya apa sih fungsi pendidikan karakter itu? Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan profesi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, berperilaku baik. Kemudian fungsi yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Kemudian yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter education atau pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Itu fungsinya anak-anak. Jadi beberapa fungsi pendidikan karakter itu diantaranya ada 3 tadi. Kemudian sekarang apa tujuan pendidikan karakter? Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Itu tujuan utama. Kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan karakter itu apa makna dari untuk mencapai tujuan tersebut? Maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nah, berikut ini beberapa nilai-nilai pembentuk karakter. Di antaranya, yang pertama adalah kejujuran, yang ketiga disiplin, kemudian yang keempat kerja keras, yang kelima kreatif, yang keenam kemandirian, yang ketujuh sikap demokratis, yang 8 rasa ingin tahu, kemudian 9 semangat kebangsaan, 10 cinta tanah air, 11 menghargai prestasi, 12 sikap bersahabat, kemudian 13 cinta damai, 14 gemar membaca, 15 peduli terhadap lingkungan, 16 peduli sosial, 17 rasa tanggung jawab, 18 religius. Nah, itu nilai-nilainya.
Kemudian ada 5 nilai karakter utama. Nah, apa saja 5 nilai karakter utama itu? Nah, sekarang dengarkan lagi anak-anak. Di Indonesia Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau disebut PPK fokus pada 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama, nilai karakter religius. Penerapan nilai karakter religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal. Ini yang religius ya anak-anak. Sikap cinta damai, sikap toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh. Nah, itu merupakan sikap religius. Kemudian kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti terhadap perundungan dan kekerasan, mencintai lingkungan, dan lain sebagainya. Banyak sekali anak-anak ya tentang nilai religius. Kemudian yang kedua, nilai karakter nasionalis. Nah, nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa lingkungan, sosial, budaya, dan politik bangsa. Penerapan nilai karakter nasionalis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal, yaitu diantaranya apresiasi terhadap budaya Indonesia, kemudian menjaga kekayaan budaya Indonesia, cinta tanah air, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Kemudian nilai karakter yang ketiga, yaitu nilai karakter integritas. Nah, nilai karakter integritas ini merupakan nilai yang menjadi dasar perilaku setiap individu, sehingga individu tersebut dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dapat serta berkomitmen terhadap moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai karakter integritas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal. Di antaranya sikap bertanggung jawab, aktif terlibat dalam kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, konsisten dalam perkataan dan perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai karakter mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dan kehidupannya. Dengan kata lain, individu yang mandiri akan mempergunakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Penerapan nilai karakter mandiri dapat terlihat dalam beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, memiliki daya juang yang tinggi, memiliki etos kerja yang baik, tangguh dalam menghadapi tantangan, memiliki keberanian dan kreatif dalam bertindak. Kemudian nilai karakter yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong merupakan sikap dan perilaku yang menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama. Penerap nilai karakter gotong royong dapat terlihat dalam beberapa hal.
Di antaranya yaitu menghargai sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen terhadap keputusan bersama, saling tolong-menolong, rasa solidaritas dan sikap kerelawanan. Kemudian yang terakhir, anti terhadap diskriminasi dan kekerasan. Kemudian seberapa penting sih pendidikan karakter itu? Nah, seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas, menyalahgunakan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya. Kemudian, menurut Thomas Lickona, setidaknya ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan kepada warga negara secara dini, termasuk diberikan kepada anak-anak. Nah, ini ada beberapa di antaranya, yaitu merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagian anak didik tidak membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Ya, untuk yang ketiga, tak ulangi, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Kemudian yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian yang kelima, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial. Moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Kemudian yang ketujuh, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Nah, dari beberapa hal tadi anak-anak, dari yang tadi pengertiannya, dari yang fungsinya, tujuannya, nah itu bisa Ibu simpulkan tentang apa itu pendidikan karakter. Dari penjelasan di atas kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, tenaga pendidikan lainnya, serta orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya sejak dini. Itulah anak-anak penjelasan ringkas tentang pendidikan karakter, mulai dari pengertiannya, fungsi, tujuan, serta urgensinya untuk menyikapi masalah moral-moral yang ada di masyarakat. Baiklah anak-anak, mungkin
materi yang Ibu sampaikan tentang pendidikan karakter itu cukup sampai ini aja. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga bermanfaat untuk anak-anak tentang apa itu pendidikan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.